Di pasal 97 itu dikatakan kalau dia berbentuk kawasan, artinya cagar budaya ini ada di dalam satu kawasan dan Borobudur adalah kawasan, maka dapat dibentuk badan pengelola. Pelestarian yang paling efektif adalah ketika cagar budaya itu dimanfaatkan. Kalau ini dibikin 80 km persegi, itu menjadi otorita, selesai urusannya. Visinya pasti satu, yaitu visi Republik ini untuk membuat Borobudur itu harus dijaga konservasinya, tapi juga bermanfaat buat seluruh bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada program kami Presiden Eksekutif Club, sebuah ajang berkumpulnya tokoh-tokoh bangsa untuk memberikan sumbangsih bagi Indonesia. Kali ini kami sangat berbahagia kehadiran teman saya, teman lama, Saudara Hilmar Farid Setiadi, dan biasa dampingi Mas Darmono. Kita akan berbincang-bincang bagaimana kita mengembangkan, mengkapitalisasi kekayaan budaya kita, terutama berkaitan dengan warisan-warisan yang sangat monumental, misalnya Borobudur. Sebenarnya tidak hanya Borobudur, tapi kali ini Borobudur khusus kita angkat sebagai fokus utama. Nah, Borobudur ini satu warisan budaya yang sangat langka, bahkan satu dari 7 keajaiban dunia, tapi saya lihat dari sisi marketing, manajemen, pengunjung, dan dampak pada lingkungannya untuk mensejahterakan ekonomi, pendidikan, kebudayaan itu belum optimal. Nah, oleh karena itu kita ingin berdialog ya dengan Mas Hilmar sebagai Dirjen Kebudayaan. Selamat datang Mas. Terima kasih. Dari tamu kami. Ya. Ini yang sekian kalinya ya kita banyak teman-teman yang concern pada budaya Indonesia. Borobudur ini warisan yang besar dan sana banyak pihak yang terlibat. Karena banyak pihak kadang-kadang tidak jelas nilai leading sektornya siapa, dan bukannya 1 tambah 1 itu menjadi 111 gitu kan. Tapi sinergi ini malah anergi. Karena banyak pihak bukannya malah menimbulkan sinergi, tapi malah kemudian malah macet. Betul. Ini gimana Anda sebagai Dirjen, baik sebagai intelektual selama ini, budayawan, dan sekarang kebetulan diberi posisi kewenangan mengurus ini. Gimana Mas? Baik, makasih Pak Komar dan juga Pak Darmono. Ini memang mesti diurut ke belakang ya. Ceritanya mesti kita urut ke belakang ketika Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia. Kenapa ini penting? Karena biasanya aspek ini yang kurang diingat ketika bicara tentang Borobudur ya. Jadi ada kecenderungan langsung, oke, ini jadi destinasi wisata atau ini jadi destinasi yang lain-lain. Nah, itu sendiri saya kira mereduksi Borobudur menjadi semata-mata sebagai sebuah situs ya untuk berbagai macam kepentingan. Saat ini tengah ada upaya ya untuk konsolidasi ya semua sumber daya para pemangku kepentingan yang ada di Borobudur dan juga selama ini berkiprah di Borobudur untuk share visi yang sama dulu gitu. Karena itu yang saya kira absen selama ini ya. Di mata pengelola di taman, oke, ya ini pasti sumber revenue, ya tidak salah, nggak ada yang salah dengan itu, tapi bukan hanya itu. Di kami tentu karena mandatnya adalah untuk konservasi, pokoknya pekerjaannya bagaimana menjaga ini agar tidak rusak gitu ya. Jadi masing-masing akan punya tugasnya, dan mungkin selama ini kalau mau dibahasakan gampang ya kurang sering ngopi. Itu sebetulnya gitu ya. Jadi kurang duduk bareng, kita sama-sama lihat apa sih sebenarnya yang mau dijadikan tujuan. Nah, kita selama boleh dibilang 3 bulan terakhir inilah ya ada pembicaraan intensif dengan para pihak, dan puncaknya itu kemudian pertemuan di tanggal 12 Maret yang baru lalu.
Dan di sini Mendikbud, Menparekraf, perwakilan dari Kementerian BUMN, terus juga Menko Marves, ini berkumpul dan kemudian kurang lebih membuat kesimpulan gitu ya mengenai ini. Apa sih yang harus dilakukan ke depan, dan kita sepakat bahwa ya Borobudur ini pertama-tama mesti lihat sebagai satu situs sejarah, kekayaan budaya yang memang nilainya luar biasa ya. Ini saking luar biasanya agak susah dinilai, Prof. Ya. Ya susah dinilai kalau di dalam catatan administrasi ini nilainya Rp1. Ya karena dia nggak bisa valuasi ya, divaluasi, nggak bisa dijual. Ya. Dan kita sepakat, oke dah kalau gitu misalnya kita balik deh. Ketika pertama kali muncul pembicaraan untuk merekonstruksi Borobudur secara utuh, kan ada 2 tahap. Tahap pertama terjadi awal abad 20, masih Belanda waktu itu, mereka hanya bagian atas, dan kemudian keseluruhannya proyek yang dipimpin oleh Pak Sukmono dulu ya. Dan waktu itu sudah tegas sebetulnya dinyatakan gitu, ini bukan cuma sebuah candi, bangunan batu, tapi dia bagian dari, kata kuncinya adalah lanskap keseluruhan ini. Ya. Itu sebabnya zonanya kalau dilihat luas sekali, 80 km persegi. Ya. Dan itu merupakan kesatuan budaya. Dan waktu itu sudah ada JICA ya dari Jepang gitu, cukup detail, saya kira Pak Darmono juga tahu, membagi ya menjadi zona 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, problem mulai muncul, siapa menangani apa. Ya. Zona 1 Kemdikbud karena substansinya terkait dengan konservasi. Zona 2 dikelola oleh sebuah perusahaan PT Taman Wisata untuk mengurus pengunjung yang masuk ya, jadi urusan karcis dan segala macam ada di sana. Zona 3, 4, 5 menjadi tanggung jawabnya pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten dan juga provinsi. Nah, di dalam prosesnya unsur-unsur ini jarang ini ketemu gitu, dan kadang-kadang malah selisih gitu karena ada kepentingan yang berbeda. Misalnya saja kita lihat gitu, ini hasil penelitian, carrying capacity dari Borobudur situsnya itu tidak melebihi 1.250 orang per hari ya, dengan aturan bahwa dia hanya boleh naik setiap batch itu 125 maksimal. Selama ini nggak ada batas itu. Kalau lagi musim peak ya, lebaran atau apa gitu ya, itu 40.000 per hari, dan nggak ada aturan siapa yang boleh naik apa dan segala macam. Akhirnya apa yang kita lihat, kerusakan terjadi, aus batu tangganya itu sekarang udah aus, permen karet di mana-mana ya. Jadi orang tuh sama sekali nggak ada penghargaannya gitu loh. Kita nih maunya menghargai Borobudur sebagai warisan budaya kita, sebagai satu bukti peradaban yang begitu luar biasa, tetapi nggak mengelola atau nggak mengendalikan ya kunjungan itu dengan baik. Jadi ini kemudian jadi basis diskusi kita, over tourism, management dan seterusnya, sehingga kemudian oke deh, kita kayaknya perlu ada konsolidasi lagi visi ya. Gitu. Nah sekarang konsolidasi itu sampai di mana, Mas? Karena kalau kita bicara warisan itu satu, ada nilai religiusitas, itu tentu akrab dengan masyarakat Buddha. Tapi kemudian satu warisan itu kan punya dimensi sosial. Ya. Dianggap berharga ketika orang datang dan kagum menghargai. Nah, kaitan dengan turis. Dan begitu orang banyak kumpul, maka hubungannya nanti kan implikasinya pada manajemen, kemudian datangkan aspek keuangan, kesejahteraan lingkungannya. Betul. Dan lagi ini bagian dari identitas bangsa, kekayaan ya. Jadi bagaimana agar masing-masing itu tidak eksklusif, betul, tapi justru harus kerjasama. Sekarang sampai di mana integrasinya dari zona-zona tadi? Ya, kita melihat ya, ini secara legal kan ada undang-undang yang mengatur semua ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Di pasal 97 itu dikatakan kalau dia berbentuk kawasan, artinya cagar budaya ini ada di dalam satu kawasan dan Borobudur adalah kawasan, maka dapat dibentuk badan pengelola. Jadi badan pengelola ini unsurnya siapa saja, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, dalam undang-undang disebut masyarakat adat, dan dunia usaha. Ini yang sepertinya ya selama ini
kurang terjadi. Yang terjadi adalah pertemuan-pertemuan ya. Saya ketemu PT Taman ketemu lagi dengan mungkin dengan para pengelola tour operator untuk umat Buddha dan seterusnya. Jadi itu terjadi di mana-mana dan akhirnya apa? Banyak surat menyurat, Pak. Si ini izin ke sana, nanti izinnya nggak keluar di sini, masa sih kayak begini aja? Ini saya saben kali loh, saben kali itu masih terima. Pak Dirjen, tolong ada izin untuk orang ngambil gambar drone. Oh begini rupanya pekerjaan Dirjen, saya bilang gitu ya, kita mesti kasih izin untuk setiap ini. Mestinya kan udah ada SOP, kesepakatan dari semua pihak, oke ini boleh, ini enggak, ini waktunya kapan, dan seterusnya. Jadi ini arahnya ke sana, Prof. Justru semua elemen itu maunya kita konsolidasi. Ya. Sekarang ini siapa yang mestinya jadi leading sektor orkestrasi itu dikendalikan? Dalam rapat kemarin 12 Maret sepakat di Kemdikbud, leading agency ya. Kita nggak kerja sendirian pasti gitu ya. Tetapi kenapa Kemdikbud? Karena ini adalah tadi warisan dunia, bangunan cagar budaya di dalam undang-undang kita, sehingga pengelolaannya memang agak spesifik. Kita nggak bisa memperlakukan ini sekedar sebagai situs seperti biasanya gitu ya, atau pada umumnya gitu ya. Jadi memang memerlukan pengetahuan dan juga skill set ya, yang memang khusus dan itu adanya di Kemdikbud. Walaupun kita tahu persis untuk urusan crowd management gitu dan seterusnya ya tentu dengan para ahli di Kemenparekraf gitu ya. Dan swasta itu juga penting ya, karena kita tahu persis gitu untuk mengembangkan 80 hektar ini betul-betul sesuai maksudnya menjadi lanskap budaya, mau APBN berapa juga nggak akan cukup gitu. Oke. Gimana Mas Dar? Saya belum melihat ada satu terobosan yang agak lebih big yielding dari selama ini, lebih banyak masih muter-muter gitu. Padahal kan di samping menjaga situs kesejarahan, keilmuan, tapi bagaimana dampak sosial keagamaan bagi masyarakat sekitarnya belum begitu menonjol kalau begitu. Ya, jadi Mas Komar, Pak Hilman, pengalaman saya dulu waktu menjadi komisaris utama PT Taman 14 tahun yang lalu. Saya menjabat 4 tahun waktu diangkat oleh Pak Sofyan Djalil waktu beliau Menteri BUMN. Nah itu pengalaman itu, kemudian apa yang barusan diungkapkan oleh Pak Hilman, Pak Dirjen ini cocok sekali dengan kesulitan-kesulitan waktu itu yang saya mau menjabat itu karena ingin mempromosikan Borobudur itu sebagai pusat budaya teknologinya Indonesia yang sudah berusia 1.200 tahun. Ini kan sesuatu hal yang sangat berharga untuk menjadi promosi ke seluruh dunia. Nah, hal yang tadi diungkapkan Pak Hilman itu saya kira harus diatasi dengan satu hal yang sustainable. Tidak bisa yang sifatnya hanya sesaat. Karena presiden, pejabat itu kan datang dan pergi. Ya. Sedangkan investasi itu membutuhkan kepastian hukum dan juga keamanan berinvestasi, peraturan-peraturan yang tidak berubah-ubah, dan kemudian juga kenyamanan untuk bekerja. Dan tanpa satu koordinasi yang baku, itu sulit untuk kita mendatangkan investasi besar-besaran ke Borobudur. Tadi Pak Hilman katakan, teritorinya itu sebenarnya 80 km persegi, yang berarti 8.000 hektar. 8.000 hektar ini harus dikuasai oleh satu badan. Biayanya tidak murah. Kalau pembebasan tanah mungkin pemerintah sanggup dengan mudah. Tapi begitu membangun infrastruktur, membangun segala macam hotel-hotel, wahana-wahana yang membuat orang tuh tinggal di sana 1 bulan, gitu ya. Jangan tadi datang terus pulang ke Jogja, nginep di Jogja. Orang Magelang dapat apa? Kebetulan kan saya ini orang Magelang, Mas Komar juga orang Magelang yang sangat emosional, ya, nggak terima gitu kan. Masa daerah kita ini cuma buat datang terus pergi gitu kan? Kapan kita ini majunya? Rakyat di sana juga ya begitu-begitu aja terus kan? Ya. Jadi harusnya
cagar budaya yang istimewa ini, salah satu keajaiban dunia ini, harusnya kan ada satu hal yang bisa diproteksi dan dimanfaatkan demi rakyat dan bangsa kan. Maka untuk itu saya dulu usulkan harus dibentuk badan otorita. Badan otorita itu ada undang-undangnya Pak Irman. Undang-undang nomor 18B, Presiden boleh menunjuk satu tempat sebagai daerah otorita. Langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Siapa yang duduk di situ? Nah ini mesti dipikirkan. Sebab kita ada pengalaman Batam jadi badan otorita. Itu yang ditunjuk adalah seorang jenderal yang bisa langsung ke Presiden Soeharto. Jalan. Cuma begitu terjadi reformasi, datanglah undang-undang otonomi daerah, bubar itu. Nah, ini sekarang kalau ini masalah Borobudur kan adalah masalah budaya. Yang sebetulnya adalah dulu oleh Wangsa Syailendra. Itu disebut Mataram 1. Kalau ini dibikin 80 km persegi, itu menjadi otorita. Selesai urusannya. Visinya pasti satu, yaitu visi Republik ini untuk membuat Borobudur itu harus dijaga konservasinya, tapi juga bermanfaat buat seluruh bangsa ini. Nah, itu salah satu yang saya pikir solusi, Mas ya. Gimana Mas Ilmar meresponi? Cocok, Pak, cocok.